Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vinda Zabitu Zulfa, kalian bisa panggil Vinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih definisi dari kematian. Nah ini, apa sih definisi dari kematian? Ini adalah gambar orang-orang yang meninggal. Jadi yang sebelah kanan itu adalah gambar roh yang keluar dari tubuh manusia, kemudian di sebelah kiri itu adalah gambar kuburan. Bagaimana sih orang bisa meninggal? Apa sih definisinya? Dari kematian itu sendiri ada yang mendefinisikan sebagai akhir dari kehidupan. Setelah orang meninggal itu maka dia tidak akan bisa hidup lagi di dunia ini, dia akan hidup di dunia yang lain. Kemudian yang kedua adalah ketiadaan nyawa. Orang yang meninggal itu di dalam tubuhnya sudah tidak ada lagi nyawa atau ruh. Manusia itu akan memiliki ruh, sama juga memiliki raga. Lalu bagaimana kematian itu? Ada beberapa faktor yang menyebabkan kematian. Yang pertama itu adalah faktor alami dan yang kedua itu adalah faktor tidak alami. Faktor alaminya itu seperti apa sih? Faktor alami itu bisa disebabkan dari berbagai penyakit atau orang yang sudah tua. Jadi fungsi-fungsi organ di dalam tubuhnya itu sudah berhenti, jadi sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Makanya orang itu bisa menjadi meninggal. Kemudian yang kedua, apa sih yang kematian secara tidak alami? Contohnya itu adalah orang-orang yang mengalami kecelakaan. Seperti itu. Kemudian bisa nggak sih kematian dihilangkan dengan teknologi? Kita tahu sendiri kan bahwa semakin berkembangnya zaman, teknologi itu akan semakin canggih, semakin berkembang. Dulu aja nggak ada motor, nggak ada peralatan-peralatan canggih lainnya seperti Magicom, nggak ada kulkas dan lain sebagainya. Lalu bisa nggak sih teknologi ini menghilangkan kematian manusia? Jawabannya itu adalah tidak. Kenapa seperti itu? Teknologi dapat menunda kematian manusia, tetapi manusia mati itu adalah pasti. Kenapa seperti itu? Bahwa kita tahu di sini tuh ada gambar liver, ada gambar jantung, ada gambar paru-paru, ada gambar usus, ada mata. Pokoknya di sini semua saya cantumkan gambar-gambar dari organ-organ tubuh manusia. Organ-organ tubuh manusia itu pasti akan mengalami yang namanya fase di mana organ-organ tersebut sudah tidak berfungsi secara baik lagi. Entah itu dapat disebabkan oleh tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya secara alami maupun secara tidak alami. Kenapa sih teknologi kok nggak bisa menunda, nggak bisa menghentikan kematian? Itu karena kita lihat saja kasus-kasus yang ada di dunia ini. Salah satunya itu yang di Indonesia ya, yang di Indonesia kemarin itu viral, suaminya suaminya BCL ya, Bunga Citra Lestari. Kemarin kan beliau meninggal di usia muda dan pada saat itu beliau mengalami penyakit jantung. Padahal kita tahu bahwa beliau ini sangat-sangat rajin olahraga, sangat rajin meminum vitamin, makanan-makanan juga adalah makanan sehat. Kenapa kita bisa sebut bahwa beliau ini menggunakan teknologi? Karena dalam berolahraganya itu kan dia menggunakan teknologi, tapi kenapa dia bisa meninggal cepat? Itu karena organ-organnya ada yang tidak berfungsi secara baik. Saya contohkan lagi ya, jika seseorang itu membuat teknologi yang bisa membuat organ-organ di dalam tubuhnya itu kekal atau alami, kemudian bisa membuat tubuhnya itu tidak bisa dibentur oleh apapun, misalnya tidak bisa kecelakaan gitu ya. Kalau misalnya kecelakaan tidak ada yang rusak atau bagaimana gitu, itu hanya akan menunda kematian orang tersebut. Karena mau tidak mau, organ di dalam tubuh ataupun semua yang ada di tubuh manusia itu pasti akan mengalami akan mengalami berhenti secara mendadak ataupun tidak. Gitu. Jadi manusia itu akan tetap mengalami kematian walaupun semua teknologi dipakai, semua teknologi yang canggih dipakai, manusia tetap akan mati secara alami maupun secara tidak alami. Lalu bagaimana dampaknya terhadap
masyarakat jika teknologi dapat diciptakan untuk menghilangkan kematian. Oke, saya akan beritahu dampaknya. Kematian itu jika ditunda, dia juga akan menimbulkan dampak yang besar. Contohnya seperti ini. Kita lihat bahwa di bumi ini misalkan hanya ada 2 juta penduduk, maka bumi ini akan sangat-sangat baik fungsinya. Kemudian kita bayangkan saja, jika manusia di bumi ini semakin banyak manusia yang ada di bumi ini, bagaimana keadaan bumi ini akan rusak, akan sakit. Karena alam sudah tidak mampu lagi menampung manusia, karena kita tahu sendiri, manusia modern zaman sekarang itu sudah tidak lagi menyayangi lingkungan. Lalu bagaimana jika manusia modern zaman sekarang itu bertambah banyak dan tidak ada yang berkurang karena adanya teknologi yang menghapus kematian, maka dampaknya akan terjadi kerusakan. Bumi akan rusak. Bumi sudah tidak mampu lagi menampung manusia yang terlalu banyak yang ada di bumi. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kematian itu pasti. Kematian tidak dapat dihilangkan, tapi dapat ditunda dengan teknologi. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat dan teman-teman yang mendengarkan juga mudah mengerti bahwa teknologi itu tidak dapat menghilangkan kematian, namun hanya dapat menunda kematian itu sendiri.